Film dimulai dengan suasana tahun baru di kota New York. David dan Allison, istrinya, dan anaknya yang bernama Emily, sedang bermain bersama di taman kota. Malamnya terlihat Allison sedang minum obat di dapur dan kemudian masuk kamar Emily untuk menidurkannya. Setelah itu, Allison pun bersiap-siap untuk tidur. Saat ditanya David apakah ada yang ingin dibicarakan, Allison bilang dia ingin membahas mengenai terapi. Hanya itu yang diomongkan Allison ke David. Lalu Allison pun pergi ke kamar mandi. Di sana dia berendam di bathtub sambil ngelamun. Sedangkan David tertidur. Ketika jam 2 pagi, David terbangun dan dia nggak melihat Allison di sampingnya. Lalu David mencari Allison ke kamar mandi. Dan betapa terkejutnya dia melihat bathtub telah penuh darah. Allison telah tewas bunuh diri. David menangis dan memeluk Allison. Emily melihat semuanya dari belakang. Berapa hari kemudian, David terlihat di rumah sakit anak. Dia ngobrol dengan dokter yang merawat Emily yang bernama Catherine. David menyampaikan niatnya ingin pindah ke rumah di utara, jauh dari tempatnya sekarang. David ingin suasana yang baru yang dapat menghapus kenangan lama pada Emily. David juga bilang ke Catherine kalau dia bisa menjenguk Emily kapanpun, dan mereka pun siap-siap berangkat ke rumah barunya. Catherine memberikan hadiah untuk Emily sebuah kotak musik. Catherine bilang kalau dia lagi sedih, dia akan membuka kotak musik ini, dan kesedihan pun akan hilang. Catherine bilang kalau Emily akan bahagia di tempat barunya, dan mereka pun berangkat. Akhirnya mereka sampai di desa Woodland. David disambut sheriff dan sales properti yang bernama Haskins. Haskins membawa David berkeliling rumah, tapi Emily entah pergi kemana. Setelah muter-muter nyari Emily, ketemu di pekarangan belakang. Dia lagi berdiri ngelamun sendirian. Malamnya saat makan malam, Emily terlihat murung. David berusaha menghibur Emily tapi nggak mempan. Lalu Emily pun naik ke atas, pergi ke kamar tidur. David yang nyusul nggak menemukan Emily. Emily lagi-lagi ngilang dan ngumpet. Ternyata Emily sembunyi di dalam lemari. Kelihatannya Emily ini punya hobi bersembunyi main petak umpet. Esok paginya, David membersihkan dan menata rumah, sedangkan Emily bermain di halaman. Saat berlari ke sana kemari, dia menemukan sebuah gua di dekat rumahnya. Emily kelihatan penasaran sama gua itu. David kedatangan tamu bernama Laura. Laura adalah tetangga dekat rumah. Dia membawa bingkisan sebagai tanda perkenalannya dengan David. Lalu Emily pun muncul. Saat Laura menyapa Emily, dia diam saja tanpa ekspresi. Emang agak-agak creepy emang si Emily ini. Lalu David dan Emily pergi ke kota. Saat ngisi bensin, David ngelihat anak seumuran Emily sedang main ayunan. David pun menyapa mereka. Dia ingin Emily punya teman yang seumuran. Anak itu bernama Amy. Malamnya saat akan tidur, David menanyakan ke Emily mana bonekanya yang bernama Alex. Emily bilang kalau dia telah membuang Alex karena dia sudah punya teman baru yang bernama Charlie. David menyangka Charlie adalah boneka, tapi Emily bilang dia bukan boneka dan dia tidak ingin dibicarakan. Lalu David menelpon Catherine kalau Emily mempunyai teman hayalan. Catherine menyarankan agar David banyak-banyak bermain dengan Emily. Saat makan malam, lagi-lagi Emily terlihat murung. David bertanya, apa yang bisa membuatmu ceria? Emily menjawab kalau Charlie ada di sini akan menyenangkan. Dia menyenangkan seperti mama.
Saat David tidur, dia bermimpi tentang kejadian bunuh diri Allison. Dan pas jam 2 pagi, dia terbangun dan pergi ke kamar mandi. Dia kaget melihat tulisan, "Kamu membiarkannya mati," tertulis di dinding dengan tulisan krayon. Saat David di dapur, dia heran melihat pisau keluar dari tempatnya. David melihat Emily ngobrol dengan seorang pria. Kemudian David menyapa pria itu. Dia bernama Stephen. Dia suami Laura. Stephen bilang kalau David beruntung memiliki putri yang cantik. Tapi David buru-buru pergi dan terlihat gak suka sama Stephen. Suatu malam David ke kantor Emily. Dia melihat Emily duduk di tepi ranjang sambil tersenyum. Lalu David bertanya, "Kamu sedang apa, sayang?" Emily menjawab, dia habis ngobrol dengan Charlie dan dia barusan pergi, sambil menunjuk jendela yang terbuka. Lalu David minta ke Emily untuk dikenalkan kepada Charlie. Tapi Emily bilang itu tidak akan berhasil karena Charlie tidak menyukai David. Malam-malam Emily keluar dari kamar dan mencari Charlie di berbagai sudut rumah. Dia pun sampai mencari ke basement. Saat Emily di basement, tiba-tiba rumah mati lampu. Emily pun berteriak ketakutan. David yang mendengar teriakan bergegas turun dan bertanya kepada Emily kenapa dia ada di basement. Suatu malam Elizabeth datang ke rumah David dan mereka pun makan malam bertiga bersama Emily. Di meja makan, Emily bercerita tentang bagaimana ibunya meninggal. Hal ini membuat suasana jadi tegang. David kembali bermimpi buruk dan tepat di jam 2:06 dia terbangun. Kemudian dia pergi ke kamar mandi dan begitu tirai dibuka, dia kembali melihat tulisan krayon. Kali ini tulisannya, "Lihatlah apa yang telah kamu lakukan." Namun sekarang tambah menyeramkan karena di dalam bathtub kucingnya telah mati. David yang ketakutan pergi ke kamar Emily dan dia belum tidur, masih duduk di pinggir ranjang. Emily langsung bilang kalau yang melakukan adalah Charlie. David yang kebingungan turun ke bawah dan melihat Hastings ada di depan rumah. Lalu Hastings memberikan sepasang kunci. Ketika David bertanya kenapa ngasih kunci malam-malam, Hastings beralasan kalau dia mau pergi ke Kanada. Jadi dia pikir dia bisa menyelipkan kunci di bawah pintu. Malam itu juga David menguburkan mayat kucingnya di pekarangan rumah. Pagi harinya saat sarapan, David bilang ke Emily kalau dia pengen ketemu Charlie. Lalu Emily menunjukkan gambar-gambar Charlie yang banyak di dinding kamar Emily. David tambah kebingungan. Suatu hari Catherine datang mengunjungi David. Emily senang bertemu dengan Catherine. Mereka pun ngobrol di kamar Emily. Saat Catherine bertanya tentang Charlie, Emily menolak menjawab. Emily bilang kalau Charlie nggak suka diomongin. Kemudian Catherine bertanya lagi apa yang sering dilakukan kalian berdua. Emily bilang mereka suka main petak umpet dan bikin ayah sedih. Lalu Catherine mengusulkan kepada David untuk membawa Emily balik ke New York. Awalnya David nggak setuju karena dia takut malah akan memperburuk kondisi. Tapi Catherine terus meyakinkan David untuk mencoba. Akhirnya David setuju. Emily dibawa ke New York selama 2 minggu. Suatu malam, David yang akan tidur melihat ke rumah tetangga. Dia melihat Laura dan Stephen sedang bertengkar.
Besok paginya, dia datang mengunjungi rumah Laura dengan membawa bingkisan kue apel. Di rumah Laura, David melihat foto-foto anak mereka yang telah meninggal. Lalu Laura pun tiba-tiba menangis. David yang seorang psikolog berusaha menenangkan Laura dan mencari tahu apa penyebab masalah rumah tangganya. Namun Laura menolak untuk bicara dan menyuruh David untuk pergi sebelum Stephen datang. Suatu hari Elizabeth datang ke rumah David. Dia memanggil-manggil David, tapi nggak ada jawaban. Lalu dia ke kamar Emily dan melihat Emily sedang duduk sendirian. Liz ngajak ngobrol Emily dan mereka pun ingin main petak umpet. Lalu Emily bilang kalau Charlie lagi sembunyi di dalam lemari. Lalu Elizabeth melangkah menuju lemari itu. Ketika pintu lemari dibuka, dia terkejut dan berteriak. Dia mundur beberapa langkah, tapi malang tubuhnya menabrak jendela dan dia jatuh. Dia jatuh dari atas loteng. David yang mendengar suara benturan segera naik ke atas, masuk ke kamar Emily. Dia melihat jendela kaca pecah dan gak lama sheriff datang. Dia bilang ada kecelakaan yang menimpa Elizabeth. Sheriff bilang dia melihat mobil Elizabeth hancur. Dan menurut keponakannya Amy, Elizabeth sedang pergi ke rumah David. Emily yang ditanya sheriff apakah dia melihat Elizabeth, Ellie menjawab tidak. Setelah sheriff pergi, David bertanya ke Emily, Elizabeth ada di mana? Emily yang menangis menjawab dengan menunjukkan jam 2:06. David paham tentang jam yang ditunjukkan Emily. Lalu dia pergi ke kamar mandi. Dan begitu tirai dibuka, Elizabeth sudah tergeletak di bathtub berlumuran darah. Elizabeth telah tewas. Awalnya David menuduh Emily yang membunuh Elizabeth, tapi Emily bilang kalau itu perbuatan Charlie. Tapi David nggak bisa memahami hal ini. Kenapa Charlie sebagai sosok khayalan dapat membunuh Elizabeth? Setelah David pergi, Emily menelpon Catherine sambil menangis. Dia bilang kalau dia nggak mau main lagi sama Charlie. Kondisi David tambah kacau. Dia mencari-cari Charlie di pekarangan, tapi pasti nggak ketemu. Saat David memeluk Emily, dia melihat pintu gudang terbuka. Dan dia pun masuk ke sana. Di dalam gudang banyak kardus-kardus dan perabotan yang masih terbungkus rapi. David kebingungan, lalu dia membuka kardus-kardus itu satu persatu, dan dia menemukan semua yang dipakainya masih terbungkus rapi. Buku agenda yang selalu ditulisnya pun masih kosong. David kemudian menerawang ke masa lalu saat dia memergoki istrinya berselingkuh, dan dia mengingat bagaimana dia membekap Allison hingga tewas. Dan dia juga melempar Elizabeth sampai jatuh dari loteng. David kini tersadar kalau Charlie adalah dirinya sendiri, pribadinya yang lain. Tapi dia nggak bisa terlepas dari sosok Charlie. Dia memutuskan untuk menjadi Charlie sepenuhnya. Dia telah menyingkirkan sosok David dari dirinya, dan Emily pun ketakutan. Saat sheriff masuk kembali ke rumah, David menyerangnya menggunakan skop hingga tewas. Emily berusaha kabur dari rumah, tapi David menghalangi dengan ekspresi menakutkan. Emily tahu kalau David adalah Charlie yang telah membunuh ibunya. Lalu mereka pun bermain petak umpet. Saat yang bersamaan, Catherine datang. Catherine yang masuk ke dalam rumah melihat lantai penuh bercak darah. Saat dia turun ke basement, Catherine dipukul David hingga terjerembab. Di basement, Catherine melihat mayat sheriff penuh darah. Lalu Catherine mengambil pistol sheriff dan membawanya. Sementara itu, Emily berhasil lolos lewat jendela dan pergi menuju gua. Emily bersembunyi di balik batu dan David terus mencari. Catherine yang telah mengetahui kemana mereka pergi, menyusul masuk ke dalam gua. David memukul Catherine dan menjepitnya sekuat tenaga.
Beruntung Emily keluar dan memanggil David. Charlie yang tidak ingin diduakan mendekati Emily, tapi Catherine menembak David dari belakang hingga tewas. Kini Catherine dan Emily hidup bersama dengan damai, dan film pun berakhir. Film ini menyampaikan pesan kalau perselingkuhan dapat membawa pada masalah kejiwaan yang serius. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film berikutnya.